Kita akan memulai ibadah kita, baik yang di rumah. Kita akan mulai saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita terpanggil oleh-Nya untuk memuji kasih setia-Nya yang selalu baru untuk kita. Sungguh kami sudah mendengar panggilan-Mu Tuhan untuk memuji kasih setia-Mu. Ini kami datang hendak memuji-Mu Tuhan. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian bagi-Nya, berilah hormat kepada-Nya, Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagimulah segala hormat dan pujian sejak dari permulaan hingga selama-lamanya. Semakin berat dan syarat beban yang kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari tetap berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemi COVID-19, seperti tema minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh. Marilah kita bersama-sama dan bersatu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 588 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintahnya sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa dan kekal untuk selama-lamanya. Engkau telah membuka jalan kehidupan dan telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan pengharapan yang benar
kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolonglah kami agar kami selalu sabar, rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 115 ayat 1 dan 2. Pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum keempat dan artinya, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP 681 ayat 1 sampai ayat 2. Ku
Marilah kita rendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban, sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadamu semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 183 ayat 1 dan 2. Bagiku orang yang
epistel pada minggu kita hari ini tertulis pada Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Marilah kita membacanya dengan respon Surya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Buatan orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKBP 753 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kau rangkuku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Warta Jemaat Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah memelihara kesatuan roh. Yang kedua, pelayanan ibadah kebaktian live streaming. Pelayanan ibadah streaming tanggal 1 Agustus 2021 dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Yang ketiga, berita dan pengumuman. 1. Penerimaan pelajar CD. Gereja kita membuka penerimaan pelajar kateisasi CD angkatan 2021-2022. Untuk itu, bagi anak-anak jemaat kita yang hendak mengikuti kateisasi CD, supaya mengambil formulir pendaftaran ke Sintua wilayah masing-masing dan selanjutnya menyerahkan formulir pendaftaran ke sekretariat yang dilampiri dengan surat baptis. Yang kedua, live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Map masuk pukul 08.00 WIB untuk horong 1 dari kelas 0 sampai dengan 2 SD dan pukul 13.00 WIB untuk horong 2 dari kelas 3 sampai dengan 6 SD. Dihimbau juga supaya memberikan persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening yang tercantum di Warta Jemaat kita HKBP Harapan Jaya atau melalui Sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan untuk Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan. Panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia dana tanggal 22 April 2021 yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat dan pencarian dana keluar melalui proposal. Untuk itu dihimbau kepada semua jemaat supaya menetapkan janji imannya masing-masing. Yang keempat, berita duka. Pada hari Minggu 25 Juli 2021 telah meninggal dunia Ibu Tiorma Boru Lubis, umur 64 tahun, alamat Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Pinus 1, Blok A nomor 214, RT 005, RW 010 wilayah Yerusalem, meninggalkan suami atau Bapak Sintua Dr. Anus Burhan Manurung MA dan 1 orang anak. Mari kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, surat dari distrik. Sehubungan adanya surat pengembalaan Pareses Distrik 19 Bekasi tentang vaksinasi yang diterbitkan berdasarkan surat nomor 255/19 B strip 02 5 strip 7 2021 tanggal 30 Juli 2021. Maka surat tersebut akan dibacakan setelah warta jemaat. Yang keempat, Warta Keuangan Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya.
Rekapitulasi keuangan pertanggal 25 Juli sampai 31 Juli. Huria dan diakoni 105.715.666 rupiah. Dana pensiun 1.464.000 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Transistoria 1.500.000 rupiah. Pengadaan sarana jalan dan parkir 305.110.720 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Yang kelima, berulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus 2021 berjumlah 27 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita terambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Demikian warta jemaat dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Surat pengembalaan preses tentang vaksin kepada yang terhormat segenap pendeta resort atau pimpinan jemaat. Yang kedua, segenap majelis dan warga jemaat dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Salam sejahtera dan dalam nama Yesus Raja Gereja. Pelaksanaan vaksin COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan penanggulangan wabah COVID-19. Vaksin 19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh dengan cara kekebalan spesifik dalam tubuh. Hasil pertemuan preses bersama Kepala Polres Metro Bekasi Kota pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 disepakati akan mengadakan vaksinasi kepada seluruh warga jemaat HKBP Distrik 19 Bekasi. Dengan terlaksananya vaksin kepada seluruh warga jemaat, maka kita berharap sudah lebih memungkinkan gereja kita mengadakan segala programnya, sekalipun tetap dalam prosedur protokol kesehatan. Untuk itu disampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Distrik 19 Bekasi, yakni 1. Kepada seluruh warga jemaat jangan takut untuk divaksin, karena vaksin salah satu pencegahan penularan COVID-19 ini. Yang kedua, bersedia menerima vaksin dari usia 12 tahun ke atas. Yang ketiga, beritahu kepada masyarakat sekitar lingkungan kita yang walaupun bukan warga jemaat gereja kita untuk turut mendaftar. Yang keempat, daftarkan segera kepada pendeta resort pimpinan jemaat melalui Sintua sektor masing-masing. Yang kelima, kepada seluruh pendeta resort dan pimpinan jemaat agar mewartakan pada ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Demikian pengembalaan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 19 Bekasi. Pendeta Mangatur Manurung, STH. Demikian warta jemaat. Kita dengarkan doa syafaat dari Amang Pendeta Siregar. Sebelum kita berdoa, saya mau memberikan penjelasan sedikit tentang surat preses dari Distrik 19 Bekasi. Sesuai dengan program pemerintah percepatan pelaksanaan vaksin 1 juta per hari, gereja HKBP sangat mendukung program tersebut. Oleh sebab itu, gereja HKBP khususnya Distrik 19 Bekasi bekerja sama dengan pemerintah melalui Polres Bekasi akan mengadakan dalam waktu dekat ini pelaksanaan vaksin kepada seluruh warga gereja. Tentunya bukan hanya warga gereja saja yang bisa kita ajak
tetapi siapapun yang bisa kita ajak untuk ikut serta pelaksanaan vaksin. Bagaimana teknisnya? Mulai kemarin sebenarnya lewat Sintua wilayah sudah menyebarkan informasi ini kepada seluruh warga jemaat melalui grup WA di wilayah masing-masing, dan akan terus disebar supaya semua warga gereja, khususnya HKBP Harapan Jaya, kita berharap dari usia 12 tahun ke atas semua harus ikut dalam pelaksanaan vaksin. Karena itu salah satu cara pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi jangan takut, apalagi jangan mau tergoda oleh isu-isu yang negatif tentang vaksin. Mari kita dukung program pemerintah ini. Paling lambat hari Kamis pagi daftar itu, nama lengkap, alamat, nomor telepon, lampiran, fotokopi KTP. Bagi usia yang 17 tahun ke bawah, melampirkan KK. Sekali lagi melampirkan KK, disampaikan melalui Sintua wilayah masing-masing, karena hari Kamis akan kita berikan seluruh daftar itu ke distrik 19 Bekasi, supaya nanti bisa ditentukan berapa sebenarnya yang akan ikut dalam pelaksanaan vaksin ini. Sesuai dengan jumlah itulah nanti pemerintah akan menyediakan vaksin bagi kita. Tempatnya kita bekerja sama. HKBP Distrik 19 Bekasi ini ada 20 resort, maka akan dibuat 7 titik pelaksanaan di gereja. Jadi kita bergabung dengan HKBP Perumnas 2. Kepanitiaannya juga nanti akan dibentuk dari 2 resort ini, tempatnya di HKBP Perumnas 2. Pelaksanaannya akan datang lagi informasi menyusul kepada kita sesudah kita mendaftarkan diri. Demikian penjelasan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih bisa hidup sampai saat ini, itu adalah karena kasih karunia-Mu, supaya kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Walau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami harus beribadah secara live streaming. Namun kami yakin percaya bahwa kasih Tuhan, berkat karunia Tuhan tidak berkurang. Walaupun jemaat-Mu mengikuti dari rumah masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu HKBP. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di HKBP Harapan Jaya ini. Ada banyak hal yang kami lalui, suka dan duka. Kami berdoa buat keluarga jemaat HKBP Harapan Jaya yang berduka karena ditinggal. Karena Tuhan telah memanggil dari tengah-tengah kami Inang Nyonya Sintua B. Manurung Boru Lubis, dan juga orang tua dari Inang Nyonya Huta Barat Boru Tobing, Inang Elem Boru Aritonang. Kami juga berdoa buat mereka-mereka yang masih di dalam duka karena kepergian yang mereka kasihi, karena Tuhan memanggil dari dunia ini. Bapa di sorga, kami berseru kepadamu, Engkaulah penghibur yang ajaib. Engkaulah yang memberikan kekuatan penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan.
agar tetap beriman, agar tetap percaya kepadamu, tidak berputus asa, tidak larut di dalam duka. Mari Engkau bangkitkan kembali semangat, Engkau hibur mereka Tuhan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa buat Amang Leroy Sirait dari wilayah Kanaan yang saat ini sedang isoman di Papua. Amang Jesse lain yang dirawat di rumah sakit Primaya dari wilayah Sion. Yohana Boru Sirait, Amang Lamhot Sianipar yang akan menjalani operasi besok di rumah sakit Hermina. Saudara kami Hendrik Manalu yang sedang isoman dari wilayah Bethlehem. Inang Nyonya Siahan Boru Sihombing dari wilayah Bethlehem. Inang Nyonya Bepa Pahan Boru Sitinjak. Inang orang tua dari Sintua TL Pasaribu dari wilayah Hermon. Amang CZ Siahan Borusima Juntak dari wilayah Nazaret yang sedang isoman di Pekanbaru. Orang tua kami Opuan Juboru Lumban Toruan. Saudara kami Amang Robert Siregar Bapak Niko yang sedang isoman. Tuhan, kami yakin percaya kalau Tuhan mengizinkan sakit penyakit itu datang menyerang tubuh fisik kami. Kami tahu bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara kami. Berikan kekuatan Tuhan juga bagi jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan tahu setiap keadaan kami. Dari gerejamu ini hamba-Mu datang berdoa. Dan biarlah kuasa Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan memberkati setiap obat yang mereka makan. Memberkati setiap para medis. Agar tidak menyerah, agar tidak lelah. Berikan kekuatan Tuhan untuk melayani para jemaat-Mu, warga yang sedang sakit. Dan biarlah mereka memperoleh hikmat yang daripada-Mu. Kami yakin percaya bahwa indah pada waktunya Tuhan akan berikan. Kami juga bersyukur Tuhan buat anak yang Tuhan karuniakan, seorang putri di tengah-tengah keluarga Sintua FN Raja Guguk Boru Siregar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat keluarga, buat orang tuanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mendidik anak yang sudah Tuhan titipkan. Supaya anak itu bisa bertumbuh dengan sehat. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami, ada jemaat 27 orang yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir di hati kami. Dan kami juga tahu mengisi hari-hari kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mengasihi semua orang, tambahkan umur yang panjang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh pergumulan kehidupan kami. Dengar sempurnakan doa kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 123 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesus
kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, enak sekali kalau kita berikan waktu khusus membaca kitab Efesus semua, mulai pasal 1 sampai pasal 6. Sebaiknya tidak usah, kalau kita baca, tidak usah kita terganggu dengan ayat-ayat, ayat 1, ayat 2, baca saja mengalir, karena kitab Efesus ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan mulai dari pasal 1. Kita menemukan teologi Paulus yang luar biasa. Ketika kita membaca kitab Efesus ini, dan itulah yang mau disampaikan lewat nats khotbah ini. Semua orang, baik Yahudi, non-Yahudi, dari segala bangsa di dunia ini, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, dipanggil dan dipersekutukan dalam satu persekutuan yang disebut eklesia atau gereja. Apakah dia dari Yahudi? Apakah dia non-Yahudi? Sia sipelebegu dijou sude sian holong ni rohani Tuhani. Di Papungu jala diguari mai huria gereja. Dipersatukan di dalam Kristus dan diperdamaikan yang tadinya semua orang walaupun melakukan perintah agamanya masing-masing menurut firman Tuhan ini, hanya ada satu jalan, yaitu sebagaimana disebut dalam Yohanes 4 itu dan Yohanes 6, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua dipanggil tanpa mengenal suku, tanpa mengenal ras, dipersatukan di dalam yang disebut satu persekutuan, yaitu gereja, kepalanya satu, yaitu Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, masalahnya ternyata dari berbagai macam latar belakang, perbedaan masuk dalam satu wadah yang disebut dengan gereja, ternyata di dalam itu masih saja menganut pola-pola lama, kehidupan lama, sehingga terjadi saling bentur-membentur yang bisa menyebabkan perpecahan. Terjadi juga hampir pecah
tengah-tengah jemaat Efesus. Karena orang Yahudi menganggap diri mereka lah yang lebih istimewa. Karena mereka lah keturunan Abraham, keturunan Israel, sebagai sumber daripada keselamatan. Menurut mereka, yang lain berada di kelas nomor 2. Tetapi orang-orang non-Yahudi, terutama orang-orang Yunani juga tidak kalah sombongnya. Karena secara ilmu pengetahuan, filsuf, secara IQ, mereka juga pintar. Karena banyak filsuf-filsuf yang lahir dari Yunani. Kita tahu seperti Sokrates, Plato, dan banyak lagi dari Yunani yang terkenal sekali, sangat-sangat pintar. Jadi terjadi gesek-menggesek, terjadi benturan-benturan, memang benar. Kalau dikatakan memelihara kesatuan, itu karena memang faktanya berbeda, secara lahir berbeda. Tidak ada yang sama. Walaupun satu ayah satu ibu pasti ada perbedaan. Itu fakta harus kita terima. Tetapi perbedaan seperti itu, perbedaan lahiriah, perbedaan latar belakang, perbedaan apapun bukan menjadi penghalang kita untuk saling mengasihi, untuk berdamai satu sama lain. Nah, itulah yang disebutkan dalam nats ini. Walaupun Rasul Paulus ketika itu berada di dalam penjara, menurut para penafsir dia di penjara di kota Rom. Tetapi penjara itu ruang yang sempit, ruang yang pengap, yang bau, yang gelap itu, penyiksaan yang dialami secara fisik tidak pernah menghalangi dia untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan berita sukacita Injil itu kepada semua orang. Dan dikatakan, mari memelihara kesatuan dan perdamaian. Menarik sekali, tidak disebutkan menciptakan kesatuan, tidak disebutkan menciptakan perdamaian, mari menciptakan kesatuan, tidak. Karena itu sudah diberikan oleh Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus, darahnya yang mati di kayu salib. Itu sudah dianugerahkan ketika kita dipanggil dari keberdosaan kita. Kita yang dahulu harus mati karena dosa-dosa sudah dipanggil. Dan dipersekutukan, dipersatukan dalam satu tubuh. Jadi analogi satu tubuh ini masing-masing punya ciri khas, anggota tubuh banyak sekali, mulai dari telapak kaki, semua punya fungsi masing-masing, sampai kepada kepala ini, tetapi satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi tugas kita memelihara persatuan, kesatuan, memelihara perdamaian itu. Indahnya persatuan perdamaian ini. Indahnya yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu. Kalau misalnya ini gereja, itu ibarat keluarga. Ibarat keluarga di rumah kita. Alangkah indahnya. Ini digambarkan juga oleh pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya bila saudara hidup rukun dan damai. Digambarkan kepada dua hal. Hidup yang rukun dan damai itu ibarat embun yang turun dari Gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Dan yang kedua digambarkan ibarat minyak di kepala Harun terus mengalir ke jubahnya. Kenapa digambarkan kebersamaan itu?
persekutuan yang indah itu dengan dua hal tadi. Saudara tahu, ini menarik sekali. Kalau digambarkan dengan salju yang turun dari atas gunung Hermon mengaliri ke gunung Sion, karena Hermon lebih tinggi, ketika salju embun ini turun, dia indah sekali kelihatan dari jauh. Tetapi bukan hanya soal keindahannya saja, hari esok itu pertanda ketika embun ini mengaliri, maka tanah yang di sekitarnya yang dialiri oleh embun itu akan subur. Itu pertanda bahwa musim menanam segera mulai, karena tanah akan subur, salju embun ini sudah datang mengaliri. Tanah yang subur memberikan hasil panen yang baik. Itulah digambarkan yang pertama, kemakmuran. Kalau ada persekutuan yang saling membangun. Orang Batak juga mengenal ini, rimnitahi dogoguna. Orang Batak banyak sekali baik dalam pesta-pesta adat perkawinan atau memasuki rumah atau pesta yang lain di tengah-tengah budaya orang Batak, selalu menekankan upasa-upasa supaya hidup dalam kerukunan, perdamaian, saling mengasihi, saling peduli. Dan yang kedua, digambarkan itu kerukunan itu, persatuan, perdamaian itu seperti minyak yang mengalir dari kepala Harun terus ke jenggot dan ke jubah. Minyak yang dimaksud di sini adalah dambaan setiap orang, di mana umat Israel, kalau minyak itu, minyak urapan adalah saat-saat pengukuhan, pelantikan atas profesi imam atau pejabat atau raja, di mana itu sangat dirindukan. Artinya kalau 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu ada, akan datang. Tetapi mari kita bersama-sama memelihara persekutuan yang indah ini, merawat perdamaian yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ini kepada kita. Sekarang pertanyaan, kalau semua orang menginginkan perdamaian itu, kalau semua orang merindukan persekutuan yang indah itu, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah warga sekitar, dan bangsa negara kita, tetapi kenapa sering terjadi perselisihan? Kenapa sering terjadi tawuran di tengah-tengah anak muda? Kenapa sering terjadi percekcokan bahkan di tengah-tengah keluarga yang begitu banyak terancam pecah, bercerai? Kenapa sering terjadi demonstrasi yang bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa? Kenapa sering terjadi perang di tengah-tengah dunia ini? Oleh sebab itulah sangat dalam sekali dikatakan oleh firman Tuhan ini, ayat 2, ada 4 sifat yang dituntut daripada kita. Yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, mengasihi dalam hal saling membantu. Rendah hati, lawan katanya pasti tinggi hati. Kita mau merenung dulu, siapakah saya di hadapan sesama? Kira-kira apa penilaian orang terhadap saya? Kira-kira apa penilaian suami terhadap saya sebagai istri? Kira-kira apa penilaian anak-anak
terhadap saya sebagai orang tua. Jangan-jangan saya orang yang tinggi hati. Jangan-jangan saya orang yang memaksakan kehendak kepada semua orang. Ini perlu introspeksi diri. Atau ketika orang misalnya melihat, ini sering terjadi ya kalau ada semacam persoalan-persoalan kecil saja. Wah, melihat orang senang, dia gelisah. Melihat orang susah, dia senang. Ini iri hati, kecemburuan yang luar biasa. Padahal di sini dikatakan hendaklah hidup rendah hati. Orang yang rendah hati itu berada di dekatnya kita senang sekali. Karena orang yang rendah hati itu berusaha membangun orang-orang yang lemah. Memberikan yang lemah lembut tadi kepada orang-orang di sekitarnya. Berbeda kalau tinggi hati, berbeda kalau ada kesombongan rohani, congkak, berada di dekatnya, kita tidak suka. Mungkin kalau sudah datang ngaro si anu, betama ai mardu sahita mulo jonok tu si, ini bahaya. Atau jangan-jangan juga kita memiliki sifat yang suka memilah-milah, memilih-milih. Indonesia dari beribu-ribu pulau, kita bersyukur sekali oleh pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang dicetuskan oleh Bapak Soekarno dengan satu yang kita kenal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, ada banyak perbedaan itu yang menimbulkan bisa potensi konflik yang luar biasa. Tetapi satu yang mengikat kita satu dalam Nusantara ini, satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan di sini juga dalam firman Tuhan yang sudah dipanggil, jangan-jangan apa yang dikatakan di sini, sifat-sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kasih dalam hal saling membantu, belum nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara, selagi hari siang, kalau dianalogikan satu tubuh itu, tangan kiri menderita, semua anggota tubuh ikut merasakan. Gigi sakit, kaki turut merasakan, lidah juga enggan untuk mencicipi makanan, perut juga akan mengalami penderitaan, padahal hanya gigi yang sakit. Semua badan kita turut menderita. Kenapa? Karena memang satu tubuh, satu perasaan. Seperasaan, sepenanggungan, itulah satu tubuh yang dimaksud di sini. Jadi kita sudah dipanggil, dipersekutukan dalam darah Yesus Kristus menjadi satu marga Kristen. Mari kita saling mengasihi. Dan bukan hanya untuk orang-orang seiman saja, tetapi kasih kita harus mengalir kepada semua orang tanpa melihat siapa dia. Sering saya berpikir begini, ini sudah 1,5 tahun lebih pandemi COVID ini. Tetapi luar biasa kalau kita lihat secara positifnya, baik di RT, di RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di sana ada kelihatan yang saling memperhatikan. Ada saudaranya yang sedang isoman, tetangganya datang beramai-ramai, gantian bergiliran, maksudnya kasih makanan walaupun disangkutkan di pagar itu, di depan pintu pagar, bergantian. Wah, ini suatu luar biasa. Ada lapangan tempat menunjukkan kasih itu. Bagaimana dengan kita? Hendaklah yang sehat membantu yang sakit. Saat ini kita sehat, Tuhan menginginkan kita memperhatikan, kita peduli
kepada orang-orang yang lemah. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Karena kita sudah dipersekutukan, karena kita sudah ditebus, dikasihi oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang luar biasa mahal, ditebus tanpa syarat. Diberikan kasih itu secara cuma-cuma. Ini sola gratia. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Karena itu mari kita selagi kesempatan ada, jangan tunggu kalau sudah selesai kehidupan ini. Dari epistel itu tadi, di mana ada suasana mencekam, ada krisis ekonomi pada keluaran perjalanan bangsa Israel. Di padang gurun, Tuhan mengizinkan umatnya berjalan di padang gurun, parhorsihan, halongonan. Ada krisis di sana, krisis pangan, krisis ekonomi. Yang terjadi mereka bersungut-sungut. Mereka lupa terhadap firman Tuhan berkata, asal kamu setia, aku akan menyertaimu membawa ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi ketika krisis itu, reaksi orang Israel adalah bersungut-sungut. Ada beberapa kali disebut bersungut-sungut bukan hanya kepada Musa dan Harun, tetapi bersungut-sungut juga kepada Tuhan. Tetapi kita melihat kasih Tuhan jauh lebih besar dari murkanya di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah musim paceklik di mana makanan tidak ada. Luar biasa mujizat itu datang. Tuhan memberikan manna, roti sorga. Dan Tuhan katakan, mari kumpulkan secukup yang Anda bisa makan. Kumpulkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Saudara tahu, ternyata walaupun Tuhan katakan secukupnya, ada banyak orang tidak peduli. Ambil dan kumpulkan banyak-banyak sampai lupa. Sudah tidak bisa dihabiskannya. Kemudian diam-diam disimpan. Ternyata itu menjadi virus yang mematikan. Manna yang tadinya menghidupkan karena dikumpulkan menjadi busuk dan akhirnya menjadi virus. Ketika ini minggu lalu juga saya sampaikan, ada banyak jemaat yang berduit, oleh karena kecemasan dikumpulkan oksigen banyak-banyak di rumahnya, sehingga ketika rumah sakit membutuhkan sudah kekurangan. Ada banyak memborong vitamin dari apotik sampai melebihi lemari penuh, yang membutuhkan jadi kekurangan. Mari saling peduli. Karena firman Tuhan, walaupun di tengah-tengah krisis sekalipun, kasih Tuhan nyata. Kiranya saudara-saudara kami yang masih sakit, Tuhan berikan semangat. Ada banyak juga jemaat kita yang sudah sehat. Ini menjadi kesaksian kalau imun dan iman kita harus kita yang menyemangati. Memberikan semangat bagi diri sendiri, berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Mari merawat kesatuan dan perdamaian. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh menghidupinya, merawat persatuan kesatuan dengan kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain, terhadap apapun yang kami hadapi. Kiranya itu menjadi
karakter jati diri setiap kami umat-Mu, memiliki sifat kerendah hatian, memiliki sifat yang sabar, lemah lembut, dan mengasihi, saling peduli. Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oleh karena itu berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar dalam kasih. Karena itulah panggilan-Mu. Kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu hiduplah sesuai dengan panggilannya. Ya Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera dalam persekutuan keluarga, persekutuan gereja, agar nyata kedamaian di dunia ini. Oleh karena itu, adalah menjadi kesaksian bahwa satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama segenap Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama tim musik, tim multimedia, dan seluruh yang ambil bagian dalam ibadah ini mengucapkan kepada seluruh jemaat, terutama bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam Horas.